Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pagi ini, Senin 27 Maret 2023 adalah Jalan Belas Kasih. Mari kita awali permenungan kita pagi ini dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk kesempatan merenungkan sabdamu pagi ini. Layakkan kami menjadi wadah sumur bagi sabdamu, Engkau yang hidup dan meraja kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikop bacaan Injil yang akan kita renungkan bersama pagi ini diambil dari perikop Injil Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Mari kita baca bersama-sama. Perempuan yang bersinar. Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada suatu siang semasih bertugas di Seminari Tinggi Angin Mamiri, Yogyakarta, saya menerima sebuah pesan WA dari seorang teman pastor. Isinya sangat jelas. "Tolong endorse angkringan Mbak ini. Foto ditampilkan beserta nama, keterangan sangat singkat. Mantan PSK yang bertobat dan ingin memulai hidup baru." Saya kemudian mengundang teman-teman saya untuk mengunjungi jualan Mbak ini angkringan atau kios dari gerobak tempat Mbak ini berjualan tanpa menjelaskan sang empunya angkringan tersebut dan latar belakangnya tentunya. Makanan dan minuman yang disediakan di angkringan tersebut memang enak-enak dan harganya pun cukup terjangkau. Banyak komen positif dari pengunjung, tetapi lebih bahagia lagi melihat mbaknya yang berjualan mantan PSK tersebut dapat menjalani hidup baru yang sungguh-sungguh membahagiakan dengan tenang. Saya waktu itu sangat kagum dengan teman pastor yang berhasil memberi pencerahan, menemukan bakat yang tepat dalam diri sang mantan PSK tersebut, juga memberinya keberanian untuk memulai hidup baru yang sungguh berbeda dengan hidup lamanya dan membantunya untuk memperoleh harga diri kembali sebagai manusia. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus dalam bacaan Injil kita hari ini melakukan hal yang sama terhadap perempuan yang kedapatan berzina. Yesus mengajak si perempuan untuk memulai hidup baru. "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Yesus membuka jalan bagi si perempuan yang dipandang sampah oleh orang-orang yang membawanya kepadanya untuk memulai hidup baru.
Yesus juga mengubah sikap orang-orang Yahudi saat itu yang merasa benar dan berhak untuk menghukum manusia-manusia berdosa. Mereka saat itu juga menjadi sadar akan kedosaan mereka dan status mereka sebagai sesama manusia yang berdosa di hadapan Allah. Mereka disadarkan bahwa mereka juga memiliki dosa, dan yang berbeda hanyalah bahwa dosa mereka tidak diketahui dan diekspos, sementara si perempuan jelas-jelas kedapatan berdosa dan diekspos. Selain itu mereka disadarkan bahwa penghakiman dan penghukuman hanya dapat dilakukan oleh Allah semata, bukan oleh mereka sebagai manusia berdosa. Yesus menggugah kerinduan si perempuan dan semua pendosa lain yang sebenarnya rindu untuk kehidupan baru dan layak bagi mereka. Tetapi masalahnya, cap sebagai pendosa dan hukuman sosial kadang-kadang membelenggu dan membatasi mereka. Pastilah mereka bertanya, apakah ada peluang lain bagiku untuk hidup? Inilah pertanyaan terdalam dalam benak seorang pendosa, apalagi seorang PSK. Demikianlah pertanyaan yang selalu bermain dalam benak semua pendosa berat lainnya. Yesus memberi jalan bagi si perempuan untuk memulai hidup baru. Yesus menunjukkan bahwa ia sungguh Allah yang murah hati. Dan Yesus sendiri berkata, yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa. Hari ini Yesus dan teman pastorku telah mengajarkanku jalan belas kasih dan hidup baru yang sesungguhnya. Jalan Yesus adalah jalan kerahiman yang menjauhkan hukuman dari orang berdosa. Ia datang untuk menyelamatkan dan memanggil kita murid-muridnya untuk melanjutkan karya kasih, karya keselamatannya itu. Jalan Yesus yang dipraktikkan teman pastorku mengajakku dan mengajarkanku bahwa jalan belas kasih bukanlah jalan dengan cara hanya berkata kasihan sambil mengurut dada. Jalan belas kasih adalah jalan untuk rela mengunjungi, rela mendengarkan sesama yang menderita, bersama-sama mencari jalan keluar bagi mereka dari penderitaan mereka, memberi mereka keberanian dan hidup baru yang sungguh jauh dari kedosaan. Inilah jalan Yesus. Inilah jalan teman pastorku itu. Semoga kita bisa ikut jalan ini dan melaksanakannya dengan setia. Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk nasihat yang luar biasa darimu pagi ini. Layakkan kami untuk melaksanakan dan melanjutkan jalan belas kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun melimpah atas saudari-saudaraku, keluarga saudari-saudaraku, pekerjaan dan usaha saudari-saudaraku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.